Baik, langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan hadis. Ulum yang artinya ilmu, dan hadis yang artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dapat disimpulkan bahwa ulumul hadis ialah segala ilmu yang mempelajari atau membahas hadis Nabi. Adapun pengertian dari hadis itu sendiri yaitu hadis menurut bahasa adalah al-jadid yang artinya baru dan al-khabar yang artinya kabar atau berita. Sedangkan hadis menurut istilah ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu berupa ucapan, perbuatan, takrir atau sifat beliau. Istilah pemberitaan atau berita sudah dikenal oleh orang Arab sejak zaman jahiliyah. Hadis juga memiliki 3 komponen, yaitu 1. Hadis qauliyah atau hadis perkataan, yang kedua, hadis fi'liyah atau hadis perbuatan, dan yang ketiga, hadis takririyah atau hadis persetujuan. Hadis qauliyah atau hadis perkataan, yaitu hadis yang menunjukkan tentang sabda atau perkataan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman. Contohnya tertera dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya sesungguhnya setiap perbuatan itu didasari oleh niat, dan bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Dan yang kedua adalah hadis fi'liyah atau hadis perbuatan, yaitu hadis yang meninjau melihat dari perbuatan atau tindakan Nabi Muhammad SAW, yang contohnya cara Nabi berwudu, cara Nabi sholat, cara Nabi mengerjakan ibadah haji, dan lain sebagainya yang beliau lakukan. Dan yang terakhir ialah hadis takririyah atau hadis persetujuan, yaitu yang disandarkan kepada ketetapan Nabi Muhammad SAW, yang contohnya ketika Nabi melihat perbuatan sahabatnya, dia hanya berdiam dan dia tidak memerintahkannya dan tidak pula melarangnya. Ketetapan itu menunjukkan bahwa Rasulullah membiarkan atau membolehkan perbuatan itu. Hukum mempelajari hadis ialah fardu kifayah, yang dimana fardu kifayah itu hukumnya wajib, tetapi jika salah satu setelah mengerjakannya, maka hukum bagi yang lainnya itu menjadi tidak wajib. Hadis sangatlah memperhatikan sanadnya, karena jika sanadnya tidak sahih, maka hadis tersebut akan diragukan, jadi hadis tersebut bisa ditolak. Pengertian dari sanad itu sendiri ialah penghubung antara perawi-perawi hadis yang meriwayatkan matan, dimulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir secara berurutan. Perawi ialah seseorang yang meriwayatkan hadis, sedangkan matan ialah teks yang dibuat oleh perawi yang letaknya setelah sanad. Adapun peran penting hadis bagi kita yaitu hadis sangatlah penting karena di dalam hadis terdapat larangan-larangan, perintah-perintah, juga hukum Islam. Maka dari itu, semua aktivitas manusia memerlukan ilmu hadis. Adapun keutamaan dan kemuliaan bagi orang-orang yang ahli dalam hadis, yaitu mereka akan ditempatkan dekat dengan Nabi Muhammad SAW di kelak di hari kiamat, karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengisi waktunya dengan bersalawat, seperti yang tertera dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling utama di sisiku besok di hari kiamat ialah mereka yang paling banyak bersalawat kepadaku.
Hadis riwayat Tirmizi. Ulama hadis membagi hadis secara umum ke dalam dua bagian, yaitu yang ke-1, ilmu hadis riwayah, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang periwayatan perkataan Nabi Muhammad SAW, juga lafaz-lafaz penulisannya. Dan yang kedua yaitu ilmu hadis dirayah, yang bertujuan untuk mengetahui hakikat syarat, macam, hukum, keadaan para perawi, dan apapun yang berkaitan dengannya. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran juga ialah hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran, karena hadis sebagai dalil dan ajaran Islam. Penjelasan mengenai sunnah dimulai dari pengertian sunnah itu sendiri. Sunnah menurut bahasa yaitu jalan yang ditempuh atau jalan yang diikuti, baik itu jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Terdapat hadis yang berkaitan tentang hal ini yang berbunyi, barang siapa yang membuat jalan atau sunnah kebaikan kemudian diikuti orang, maka baginya pahalanya dan sama dengan pahala yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang membuat suatu jalan yang buruk kemudian diikutinya, maka atasnya dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sunnah menurut bahasa yaitu perbuatan satu orang kemudian diikuti oleh satu orang yang lainnya. Sedangkan sunnah menurut istilah terdapat dua pandangan, pandangan umum dan pandangan khusus. Pandangan khusus adalah pandangan dari para ulama bidang ilmu. Yang pertama yaitu ada sunnah menurut ulama ahli hadis. Segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik sebelum ia diutus menjadi Rasul ataupun setelahnya. Pendapat ini atau para ulama ahli hadis berpendapat demikian dilatar belakangi atau didasari karena mereka menganggap bahwa Rasulullah SAW itu sebagai suri tauladan atau sebagai uswatun hasanah yang dari perjalanan hidupnya baik perbuatan, perkataan, sifat Rasul itu bisa dijadikan sebagai sunnah atau jalan yang diikuti oleh umat Islam. Yang kedua yaitu definisi sunnah menurut ulama usul fikih. Segala sesuatu yang berasal dari Rasul selain Al-Quran yang dapat dijadikan dalil bagi hukum syara. Para ulama usul fikih berpendapat bahwa sunnah itu adalah segala perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan sebagai dalil atau hukum Islam. Karena mereka berpendapat bahwa Rasulullah SAW itu sebagai pembuat atau perumus undang-undang di samping Allah yang memberikan petunjuk serta penjelasan tentang kaidah-kaidah yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Dan definisi yang ketiga yaitu definisi sunnah menurut ahli fikih. Arti sunnah menurut ahli fikih adalah hal-hal yang bersumber dari Nabi. Namun dalam hal ini mereka berpendapat bahwa hukumnya itu tidak wajib. Namun bila dilakukan mendapatkan pahala dan bila tidak dilakukan itu tidak apa-apa. Di samping pandangan khusus, terdapat pula pandangan umum yang mendefinisikan bahwa sunnah itu adalah lawan kata atau antonim dari bid'ah. Bid'ah itu sendiri adalah sesuatu yang pertama kali dan tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang hidup bersama Rasul pada waktu itu. Selanjutnya yaitu pembagian sunnah. Pembagian sunnah yang pertama yaitu sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah perkataan-perkataan Rasul yang diucapkannya dengan berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan. Maksudnya bahwa sunnah qauliyah itu berupa perkataan atau ucapan Nabi Muhammad SAW yang berisi tentang pernyataan, anjuran, perintah maupun larangan yang pada saat itu Nabi Muhammad sedang merespon keadaan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang lewat percakapan atau dialog beliau dengan para sahabat ataupun jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para sahabat dan dari isi khutbah yang beliau sampaikan. Pembagian sunnah yang kedua yaitu sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah seluruh perbuatan Rasul yang sampai kepada kita melalui informasi dari para sahabat. Maksudnya bahwa sunnah fi'liyah yaitu sunnah berupa perbuatan Nabi Muhammad SAW
Misalnya saat Nabi Muhammad mencontohkan tata cara sholat, tata cara ibadah haji, dan lain sebagainya. Pembagian sunnah yang ketiga yaitu sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah setiap ketetapan Rasul terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh sebagian sahabat baik berupa perkataan ataupun perbuatan, dan ketetapan tersebut terlihat dengan diamnya Rasul atau tidak mengingkarinya atau dengan menyetujuinya bahkan menganggap baik dan menguatkannya. Kemudian sikap Rasul tersebut dianggap oleh sahabat sebagai ketetapan yang dikeluarkan dari Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjelaskan pengertian khobar. Jadi khobar itu menurut bahasa yaitu anaba, dan jamaknya ahbar, dan artinya itu berita. Dan menurut istilah ada 3 pendapat, yaitu yang pertama, khobar memiliki persamaan dari hadis. Apa persamaannya? Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir maupun sifatnya. Itu persamaannya. Yang kedua, khobar memiliki perbedaan dengan hadis. Jika hadis sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan khobar sendiri berita yang datang tetapi tidak atau selain dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, khobar sifatnya lebih umum daripada hadis, karena tadi sudah dibilang kalau khobar itu datangnya bisa dari selain Nabi atau bisa dari tabiin. Dan khobar itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama itu khobar marfu, khobar mauquf, dan terakhir khobar maktu. Khobar yang pertama, khobar marfu itu artinya khobar yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Khobar marfu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama marfu sharih, sama yang kedua marfu hukman. Apa sih marfu sharih? Itu adalah khobar yang disandarkan pada diri Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat yang berupa akhlak maupun karakter fisiknya. Marfu hukman itu adalah khobar yang secara hukum atau secara status dapat disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Khobar mauquf adalah khobar yang disandarkan pada sahabat dan tidak berstatus marfu atau jelas. Yang ketiga atau yang terakhir, khobar maktu. Artinya khobar yang disandarkan kepada selain Nabi atau tabiin atau juga orang-orang setelah Nabi Muhammad SAW. Ada juga persamaan hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Sebagian ulama berpendapat hadis, sunnah, khobar, dan atsar adalah sinonim yang artinya sama. Dengan begitu, semua yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW atau disandarkan kepada beliau bisa disebut hadis, bisa disebut sunnah Nabi, bisa disebut khobar Nabi, bisa disebut atsar Nabi. Dan juga memiliki perbedaan, yaitu sebagian ulama berpendapat bahwa sunnah lebih luas daripada hadis. Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa sifat, perkataan, perbuatan, takrir maupun pengajaran, kelakuan, dan perjalanan hidup Rasul baik sebelum atau setelah diangkatnya beliau menjadi Rasul. Atsar lebih sering disebutkan untuk perkataan sahabat, walaupun terkadang disandarkan ke beliau juga. Seperti itu. Selanjutnya penjelasan mengenai asar.
Asar itu secara etimologi mempunyai arti yaitu bekasan atau sisa dari sesuatu. Sedangkan menurut terminologi, jumhur ulama mengatakan bahwa asar itu sama artinya dengan khobar dan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan tabi'innya. Asar secara bahasa artinya bakiyatun asyai'i, yang berarti sisa dari sesuatu atau jejak. Sedangkan menurut istilah, asar artinya segala yang datang selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, tabiin, dan generasi setelah mereka. Adapun contoh asar yaitu seperti perkataan tabiin yaitu Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud. Contoh asar yaitu as-sunnatu an yuqabirul imami yaumal adahina yajlil alal minbiri qoblal khutbati tis'a takbiroti, yang artinya, menurut sunnah, hendaklah imam bertakbir pada hari raya fitri dan hari raya adha sebanyak 9 kali di atas mimbar sebelum berkhutbah. Adapun perbedaan hadis dengan sunnah, khobar, dan asar. Dari keempat tema tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tema tersebut sangat berguna sebagai ilmu tambahan bagi masyarakat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menentukan kualitas dan kuantitas hadis, sunnah, khobar, dan asar. Lalu para ulama juga membedakan antara hadis, sunnah, khobar, dan asar. Yang pertama, hadis dan sunnah. Hadis terbatas pada perkataan, perbuatan, takrir yang bersumber pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sunnah adalah segala yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Kedua ada hadis dan khobar. Sebagian ulama hadis berpendapat bahwa khobar adalah sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi SAW, dan hadis sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan pada Nabi SAW. Lalu yang terakhir ada hadis dan asar. Jumhur ulama mengatakan bahwa asar sama artinya dengan khobar dan hadis. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa asar sama dengan khobar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, sahabat, dan tabi'in.